Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S. Hamintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share matur. Ia menyadari bahwa ia harus berbuat sesuatu untuk menangkap Ningodadi hidup-hidup. Tetapi ia sudah terlambat pula sesaat. Isyarat yang diberikan oleh Ningodadi adalah isyarat bahwa mereka harus berusaha melepaskan diri dari tangkapan lawannya. Ningodadi sempat melompat meninggalkan arena. Tanpa menghiraukan harga dirinya lagi, maka ia pun segera menghilang di dalam kegelapan. Namun kawannya ternyata tidak selincah Ningodadi. Serangan Witantra benar-benar telah mengikatnya sehingga ia tidak sempat berlari meninggalkan arena. Witantra tidak mau kehilangan kedua-duanya, itulah sebabnya ia dengan sengaja tidak mengejar Ningodadi. Ia sadar bahwa sulit baginya menangkap Ningodadi hidup, tapi agaknya berbeda dengan yang seorang lagi. Maesa Bungalan pun menyadari pula. Karena itu ketika Witantra menyebut namanya, ia mengerti. Anak muda yang sudah terluka dan kehilangan banyak tenaga dalam perkelahiannya itu pun tidak mengejar Ningodadi. Ia mencoba mencegat kawan orang yang telah melarikan diri itu. Tetapi Witantra dan Maesa Bungalan terkejut ketika ia melihat orang itu justru terhuyung-huyung dan jatuh di tanah. Untuk sesaat Witantra dan Maesa Bungalan termangu-mangu. Mereka mandang orang yang terbujur diam itu. Berbagai pertanyaan telah memercik di dalam hati mereka. Namun sesaat kemudian, setelah mereka yakin bahwa orang itu tidak bergerak lagi, maka keduanya pun mendekatinya. Dengan ragu-ragu Witantra meraba tubuh itu. Ternyata tubuh itu sudah menjadi beku. Mati, desis Witantra. Mengapa, Paman? Bertanya Maesa Bungalan. Witantra tidak segera menjawab, namun kemudian ia berkata, ambillah lampu minyak di pendopo itu. Aku ingin melihat apakah yang menyebabkannya mati. Aku tidak melihat luka dan darah di tubuhnya. Mungkin dengan lampu minyak itu kita akan dapat mengetahui apakah sebab kematiannya. Maesa Bungalan pun kemudian berlari ke pendopo. Diambilnya lampu minyak yang berkerdipan disentuh angin. Dengan hati-hati ia membawa lampu itu turun ke halaman, ke dekat mayat yang sudah terbujur diam itu. Di bawah cahaya lampu minyak yang kemerah-merahan, Witantra mengamati tubuh yang terbaring itu. Tiba-tiba ia menarik napas sambil berdesis. Racun, lihat luka ini. Siapakah yang telah menusuk dengan senjata beracun itu, Paman? Witantra termangu-mangu, katanya. Agaknya Ningodadi memang mempergunakan senjata beracun, racun yang sangat tajam. Tapi bukankah orang ini kawan Ningodadi? Witantra menjadi ragu-ragu, tetapi ia pun kemudian berkata, agaknya Ningodadi memang tidak yakin bahwa orang ini akan berhasil meloloskan dirinya. Karena itu maka sambil lari ia telah mengunjamkan senjata pada kawannya sendiri. Agar orang ini tidak dapat kami tangkap hidup-hidup dan memberikan keterangan tentang lingkungan mereka. Maesa Bungalan menarik napas dalam-dalam, namun tiba-tiba Witantra bertanya, Maesa Bungalan, bagaimana dengan lukamu sendiri? Maesa Bungalan mengerutkan keningnya, katanya, lukaku terasa pedih, Paman. Apakah senjata orang berilmu hitam itu juga beracun?
Witantra menggeleng katanya. Dari lukamu mengalir darah yang berwarna merah wajar. Tentu senjatanya tidak mengandung racun. Maisa Bungalan mengangguk-angguk. Tapi luka itu pun harus segera diobati. Ya paman, sahut Maisa Bungalan. Untunglah bahwa senjata itu tidak beracun seperti senjata Linggodadi. Jika senjata itu beracun, maka aku pun tidak akan sempat keluar dari halaman ini. Tentu tidak secepat itu, Maisa Bungalan, jawab Witantra. Kau tentu sempat menelan obat yang kau bawa untuk bertahan terhadap racun. Tetapi kematian itu datang begitu cepat, paman. Apalagi dalam keadaan yang sibuk, karena perkelahian yang sengit. Jika aku menyempatkan diri mengambil obat itu, maka mungkin kematian dari sebab lain akan menerkam aku. Ujung senjata lawan itu pun akan dapat menghunjam jantungku. Dan kematian orang ini bukan karena kecepatan racun sajalah yang menyebabkannya. Jika kita tidak segera dapat melihat lukanya, karena darah di luka itu segera membeku. Tapi luka itu sendiri agaknya cukup dalam, meskipun tidak terlampau besar. Sehingga tanpa darah dan di dalam kegelapan, luka itu tidak segera nampak. Darah itu langsung membeku di mulut luka, paman. Itulah kerja racun itu, Bungalan. Maisa Bungalan termangu-mangu sejenak. Suatu pengalaman baru telah didapatkannya. Seseorang dengan tanpa ragu-ragu telah membunuh kawan sendiri. Dan senjata beracun yang kuat yang harus mendapat perhatian khusus di setiap arena pertempuran. Meskipun ayahnya maupun Maiswagni selalu memperingatkannya agar ia membawa bekal obat penawar racun, tapi harus tetap memperhitungkan waktu dan kekuatan racun. Meskipun ia membawa obat yang betapapun besar khasiatnya, tetapi jika ia tidak sempat menelannya atau membaurkan pada lukanya, maka obat itu tidak akan dapat menolongnya sama sekali. Pada itu maka Witantra pun kemudian menyuruh Maisa Bungalan mengobati lukanya. Karena betapapun juga luka itu akan dapat mempengaruhinya. Jika terlampau banyak darah keluar, maka tubuhnya akan menjadi lemah. Kau mempunyai obat itu, bukan? Ya, paman. Berikanlah, biarlah aku yang menaburkan obat itu di lukamu. Maisa Bungalan pun kemudian mengambil sebuah bumbung kecil yang berisi obat untuk memampatkan darah. Karena ia sendiri tidak dapat membaurkan di lukanya, maka Witantra lah yang menolongnya. Baru kemudian keduanya membicarakan keempat mayat yang terbaring di halaman itu. Mau tidak mau kita harus memberitahukan kepada saudagar itu, berkata Witantra. Aku ragu-ragu, paman, apakah ia tidak justru menjadi ketakutan? Tapi mayat itu harus dikuburkan, dan barangkali ia pun telah mengetahui bahwa ada di antara orang-orang yang berkelahi di halamannya ini terbunuh. Maisa Bungalan mengangguk-angguk, katanya. Mungkin, paman, bagaimanapun juga agaknya ia memang harus mengetahuinya. Witantra mengangguk-angguk. Memang kematian di halaman itu tentu tidak akan dapat disembunyikannya pada pemilik halaman itu sendiri. Marilah, berkata Witantra, kita menemui saudagar ternak itu. Maisa Bungalan pun kemudian menyimpan bumbung obatnya kembali di dalam kantong ikat pinggangnya. Bersama Witantra maka ia pun segera menemui saudagar ternak yang ketakutan di dalam rumahnya. Demikian saudagar itu melihat Witantra dan Maisa Bungalan masuk, maka ia pun dengan tergopoh-gopoh mendapatkannya sambil bertanya dengan serta-merta, apa yang telah terjadi? Namun kemudian wajahnya menjadi pucat ketika ia melihat darah pada pakaian Maisa Bungalan. Hei, anak muda, kau terluka? Maisa Bungalan menarik napas dalam-dalam, namun ia kemudian menjawab, tidak seberapa, paman. Tetapi mengapa luka itu? Apakah kau terlibat dalam perkelahian? Atau orang-orang itu telah menyakitimu? Maisa Bungalan termangu-mangu sejenak.
Namun dalam pada itu Witantralah yang berkata, "Ki Sodagar, ternyata bahwa Pegat Mego bukan racun. Bagaimanapun juga ia telah mempertahankan dirinya terhadap orang-orang yang bermaksud jahat dan saling bertempur itu. Paman Sempulur telah menyelamatkan aku," desis Maesa Bungalan. Kemudian, "Kemarilah, kemarilah," desis Sodagar itu dengan suara yang bergetar. Witantra dan Maesa Bungalan pun kemudian duduk di ruang dalam. Ternyata Sodagar itu benar menjadi ketakutan dan tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan. "Ki Sodagar," berkata Witantra kemudian, "tahuilah bahwa di halaman rumah Ki Sodagar ini terdapat beberapa sosok mayat dari orang-orang yang sedang bertempur itu. Mereka saling membunuh di antara mereka." "Oh, mereka berempat telah terbunuh semuanya?" bertanya Sodagar itu. "Malang sekali nasibku ini. Mengapa justru Ki Sodagar yang bernasib malang? Bukankah orang-orang yang terbunuh itu mereka saling berbunuhan di halaman rumahku? Jika kawan-kawan mereka saling mendendam, maka aku tentu akan menjadi sasaran. Tidak-tidaknya sasaran pertanyaan mereka, siapakah yang telah membunuh kawan-kawan mereka? Mereka semuanya terbunuh. Tidak ada yang dapat memberi keterangan tentang paman," berkata Maesa Bungalan. Meskipun terbayang juga di dalam pikirannya bahwa Linggodadi akan dapat berbuat demikian, tapi tentu Linggodadi pun mempunyai pertimbangan bahwa Sodagar itu tidak terlibat sama sekali di dalamnya. Tapi ternyata mereka yang berilmu hitam dan Linggodadi tidak banyak berbeda tabiat dan wataknya. Maesa Bungalan berkata pada diri sendiri, ternyata bahwa Linggodadi sampai hati membunuh kawannya sendiri untuk mengamankan lingkungannya. Dalam pada itu Sodagar itu pun kemudian bertanya, "Jadi bagaimana menurut pertimbanganmu, Ki Sempulur? Apakah aku harus melaporkannya pada prajurit-prajurit Singosari?" "Sebaiknya demikian, Ki Sodagar. Dengan demikian maka prajurit Singosari telah mengambil tanggung jawab pula atas kemungkinan yang dapat terjadi kemudian." Sodagar itu termangu-mangu. "Paman," desak Maesa Bungalan, "aku sependapat dengan paman dan Paman Sempulur. Tak ada yang lebih baik dari menyerahkan semua persoalan kepada yang berkewajiban menanganinya. Prajurit Singosari adalah kekuatan yang akan dapat melindungi kita semuanya. Tapi apakah aku tidak akan terlibat dalam banyak kesulitan? Apakah prajurit Singosari tidak akan justru menuduh aku terlibat dalam lingkungan kejahatan? Jika yang terjadi adalah perselisihan di antara kelompok-kelompok penjahat, dan justru ajang perselisihan itu adalah halaman rumahku, maka prajurit Singosari dapat mengaitkan pertentangan itu dengan aku sendiri. Tidak, Ki Sodagar, aku dan Pegat Mego adalah saksi yang dapat memberikan banyak penjelasan. Justru karena aku melihat apa yang sudah terjadi, mudah-mudahan keteranganku dapat dimengerti oleh prajurit-prajurit Singosari. Justru aku sendiri adalah bekas seorang prajurit, dan barangkali Ki Maiso Agni akan dapat dihubungi untuk melepaskan Ki Sodagar dari kemungkinan yang buruk itu." Sodagar itu mengangguk-angguk kemudian, "Jadi apa yang dapat aku kerjakan sekarang?" "Melaporkan peristiwa ini pada prajurit Singosari di gardu penjagaan terdekat." Tapi Witantra pun kemudian berkata pada Maesa Bungalan, "Bersihkan dirimu dan berganti pakaian. Kita akan memberikan keterangan pada para prajurit itu bahwa kita tidak terlibat. Kau juga tidak. Yang terjadi adalah pertempuran di antara penjahat-penjahat itu sendiri. Mereka telah samsyuh." "Tapi letak mayat itu," desis Maesa Bungalan, "yang seorang berusaha untuk melarikan diri dalam keadaan luka. Tapi ia gagal melompat dinding batu karena lukanya yang parah. Kita tidak usah merubah letak mayat itu sampai prajurit-prajurit itu datang.
Maesa Bungalan termangu-mangu sejenak. Ada sesuatu yang akan dikatakannya, tapi agaknya ia harus berhati-hati agar tidak didengar oleh Ki Sodagar. "Baiklah Paman," berkata Maesa Bungalan kemudian. "Aku akan bersihkan diri." Namun kemudian ia berbisik sambil melangkah. "Apakah Paman Maeswagni tidak diberitahukan lebih dahulu?" Witantra mengangguk-angguk, namun jawabnya, "Cepatlah sedikit agar semuanya segera dapat diselesaikan." Maesa Bungalan pun kemudian meninggalkan ruang itu. Tapi Witantra segera menyusulnya sambil berkata kepada Sodagar ternak itu, "Tunggu sebentar Ki Sodagar." Sodagar itu hanya tercenung di tempatnya. Ia sudah tidak mampu memikirkan apa yang harus segera dilakukannya. Di ruang belakang, Maesa Bungalan dan Witantra sejenak berbincang. Apakah Maeswagni sebaiknya segera diberitahu atau tidak? "Laporan hal ini akan sampai juga padanya," berkata Witantra. "Tetapi sementara itu mungkin Senopati yang bertanggung jawab sudah menentukan kebijaksanaan lain. Apakah pemberitahuan kepadanya tidak melibatkan Pamanmu Maeswagni secara langsung? Hanya sekedar diberitahu Paman, mungkin ada gunanya." Witantra mengangguk-angguk, katanya, "Baiklah, aku akan pergi bersama Ki Sodagar. Kami akan melaporkan kepada prajurit Singosari di gardu terdekat. Tapi sementara itu aku akan pergi menemui Pamanmu Maeswagni." Maesa Bungalan hanya mengangguk-angguk saja. Memang tidak ada cara lain yang lebih baik jika mereka langsung menyampaikannya pada Maeswagni tanpa memberitahukan pada prajurit yang bertugas. Tentu akan menumbuhkan pertanyaan pula, mengapa persoalannya langsung ditangani oleh Maeswagni. Karena itu, maka Witantra mencoba menempuh cara yang paling baik dengan memberitahukan kedua-duanya. Mungkin Maeswagni dapat menemukan jalan yang baik untuk memecahkan persoalannya. Demikianlah setelah Maesa Bungalan selesai membersihkan diri, maka Witantra pun segera pergi bersama Sodagar ternak itu. Tapi ternyata mereka tidak dapat dengan begitu saja memasuki halaman istana di malam hari tanpa alasan yang kuat. "Aku akan manjat dinding," berkata Witantra di dalam hatinya. Karena itu maka ia pun mengajak Sodagar itu singgah sejenak di belakang dinding istana di tempat yang sepi. "Tunggulah di sini. Aku tidak mengerti, kita tidak langsung ke gardu terdekat. Aku akan singgah ke rumah kawanku sebentar untuk mendapatkan nasihatnya." "Di mana rumah kawanmu?" "Di sebelah." "Mengapa aku harus menunggu di sini? Apakah aku tidak boleh ikut? Aku hanya sebentar." Witantra tidak menunggu lagi, ia langsung melompat melintasi jalan justru ke seberang dinding istana, tetapi di tempat lain ia menyeberang kembali dan langsung melompat dinding. Ternyata penjagaan istana Singosari tidak sekuat masa-masa lampau. Rasa-rasanya keamanan sudah berangsur baik, sehingga prajurit-prajurit tidak perlu mengawasi setiap jengkal dinding yang melingkari halaman. Witantra tidak menemui kesulitan untuk mencapai bangsal Maeswagni. Dengan isyarat yang sudah biasa diberikan, maka ia pun segera dapat menemui Maeswagni dan mengatakan peristiwa yang sudah terjadi. "Aku sependapat dengan engkau," berkata Maeswagni. "Prajurit di gardu terdekat harus diberitahu. Katakan apa yang kau lihat dan apa yang telah terjadi." "Bagaimanakah jika senopati prajurit itu mengenal aku?" Maeswagni tersenyum, katanya, "Tidak apa-apa. Persoalan itu sudah menjadi persoalan prajurit Singosari, sehingga kau tidak usah bersembunyi lagi. Tapi sebaiknya untuk sementara nama Maesa Bungalan masih harus disembunyikan, agar orang-orang berilmu hitam itu tidak semakin mendendamnya jika pada suatu saat mereka mencium kabar kematian kawan-kawannya di rumah Sodagar itu melawan orang-orang yang tidak dikenal, tetapi bahwa di rumah itu ada Maesa Bungalan,
maka sasaran kemarahan mereka tentu pada anak muda itu. Witantra mengangguk-angguk lalu katanya, "Jadi biarlah kita sebar kabar bahwa orang berilmu hitam itu telah mati, dibunuh oleh seorang yang bernama Linggodadi. Mungkin ada keuntungan yang kita peroleh, meskipun Linggodadi tentu akan menyebarkan cerita lain." "Baiklah," berkata Witantra kemudian, "Saudagar itu menunggu aku di luar dinding ini." Witantra pun kemudian segera minta diri kembali kepada saudagar yang menunggunya dengan gelisah. Demikianlah maka mereka berdua pun segera pergi ke gardu prajurit Singosari yang terdekat. Dengan peristiwa yang menggemparkan itu, ternyata bahwa berita tentang 4 orang penjahat dari 2 kelompok yang saling bermusuhan itu segera tersebar di seluruh kota. Namun seperti yang dikehendaki oleh Witantra bahwa kematian orang-orang berilmu hitam itu adalah Sampyuh dengan anak buah Linggodadi, sedang Linggodadi sendiri berhasil melarikan diri. Dalam waktu yang singkat maka beberapa orang prajurit di bawah pimpinan seorang perwira yang sedang bertugas malam itu telah datang ke halaman rumah saudagar ternak itu. Dengan seksama mereka memperhatikan keadaan di sekitar arena pertempuran yang berlangsung dengan sengitnya itu. Untunglah bahwa perwira yang masih muda itu tidak mengenal Witantra, apalagi dalam pakaian orang kebanyakan. Apalagi Maesa Bungalan yang memang belum lama berada di kota Singosari. Beberapa hal telah menumbuhkan keheranan di hati perwira itu. Namun ia tidak mendapatkan petunjuk-petunjuk lain kecuali 4 sosok mayat dengan lukanya masing-masing. Seorang diantaranya telah terluka oleh senjata yang mengandung racun. "Kami tidak menemukan senjata beracun itu," berkata perwira itu kepada prajuritnya. "Mungkin senjata itu adalah senjata seorang yang bernama Linggodadi dan sempat melarikan dirinya," gumam salah seorang prajuritnya. Perwira itu mengangguk-angguk, tetapi ia masih memerlukan keterangan tentang peristiwa itu dari penghuni rumah. "Aku tidak melihat apapun juga," berkata saudagar itu. "Siapakah yang telah melihatnya?" "Sempulur," jawab saudagar itu. "Ia adalah..." Witantra yang berdiri di dekatnya menggamitnya dan ialah yang kemudian mengatakan, "Aku adalah saudara tua Ki Saudagar. Meskipun dalam hubungan yang jauh, tua dalam hitungan umur dan tua menurut garis keturunan yang jauh itu." "Kau melihat perkelahian itu?" "Ya Tuan, aku melihat pertempuran itu karena aku berada di dalam kegelapan, di bawah pohon di sudut halaman." "Ceritakan apa yang kau lihat." Witantra pun kemudian menceritakan apa yang telah dilihatnya, meskipun ia berusaha untuk tidak melibatkan dirinya dan Maesa Bungalan. "Apakah kau mengetahuinya? Barangkali dari pembicaraan mereka selama mereka bertempur. Siapakah mereka itu?" "Aku hanya mendengar salah seorang dari mereka bernama Linggodadi. Justru ialah yang berhasil keluar dari perkelahian itu. Yang lain?" Witantra menggeleng, namun kemudian katanya, "Tetapi aku mendengar pula Linggodadi menyebut lawannya sebagai iblis berilmu hitam." "Berilmu hitam? Demikianlah aku tidak tahu kebenarannya." Perwira itu termangu-mangu sejenak, kemudian ia pun bertanya, "Yang manakah yang berilmu hitam?" "Lawan Linggodadi." "Ya, yang mana?" Witantra pun kemudian menunjukkan 2 orang berilmu hitam yang terbunuh. Perwira itu termenung sejenak lalu tiba-tiba ia bertanya, "Dengan demikian, maka orang yang mati karena racun itu adalah kawan Linggodadi?" Witantra mengerutkan keningnya, tetapi cepat ia menjawab, "Tetapi aku tidak tahu pasti apakah yang aku sebutkan itu benar seluruhnya. Bagiku pertempuran itu sangat membingungkan." Perwira itu mengangguk-angguk. Sementara itu saudagar ternak itu pun menjadi bingung. Menurut Maeswagni yang dikenalnya dengan baik,
Witantra yang disebutnya bernama Sempulur itu adalah seorang bekas prajurit, tapi sikapnya sangat mengherankannya. Ia pun tidak mau mengatakan seluruhnya yang diketahuinya. Juga agaknya ia merahasiakan anak muda yang bernama Pegat Mego yang telah terluka di dalam perkelahian itu. Bahkan agaknya ia pun telah merahasiakan dirinya sendiri.